Adi ternyata langsung jatuh cinta pada Rindu. Tentu Fauzan cemburu dan tidak ingin Rindu didekati oleh laki-laki lain. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Wah, akhirnya trailer sinetron Cinta di Ujung Sajadah keluar juga nih guys. Jadi Mimin bisa mengulas sinetron ini yang bakalan tayang pada malam hari ini. Nah, episode malam ini sepertinya bakalan seru nih guys, karena ternyata sepeninggal Hafiz bakalan ada sosok pengganti Hafiz yang mungkin bahkan lebih baik dari Hafiz. Tapi ya nggak bisa dibedain gitu juga ya guys ya, karena memang kalau Hafiz ini kalau menurut Mimin sangat amat oke banget lah sebagai seorang laki-laki. Dia tuh dari kecil gak pernah melakukan kesalahan, bahkan kesalahan sedikit pun. Dan ya pada akhirnya dia meninggal pun juga dalam keadaan yang sangat amat baik walaupun agak naas. Cuma pastinya banyak yang yakin kalau Hafiz adalah laki-laki yang sulit untuk bisa dibedakan dengan laki-laki lain. Tapi sepertinya sosok yang akan menggantikan Hafiz ini bakalan membuat kita ya bisa dibilang bakalan suka lah dengan karakternya, karena karakternya diperankan oleh Eza Gionino. Walaupun memang di sinetron-sinetron sebelumnya si Eza Gionino ini merupakan laki-laki yang enggak banget ya guys ya, berselingkuh lah, pernah mau berbuat kesalahan di masa lalunya lah, dan licik lah sebagainya. Namun kalau untuk sekarang, sosok Eza Gionino yang memerankan karakter Adi ternyata merupakan seorang ustadz Hafiz Al-Quran malah. Dan ya 11-12 lah karakternya dengan sosok Hafiz. Bahkan di episode kali ini ternyata dia pergi ke pesantren milik ayahnya Hafiz, dan dia kenalan dengan Ibu Aminah. Dia menceritakan kalau dia pernah diajarin sama Hafiz, pernah diajarin juga sama bapaknya Hafiz. Kemudian dia juga bertemu dengan Rindu, dan pada akhirnya Mimin yakin kalau rasa cinta dan rasa suka itu bakalan muncul dari Adi kepada Rindu nantinya. Dan tentu satu orang yang bakalan tidak rela melihat Rindu dekat dengan laki-laki lain ya tentu Fauzan. Karena di episode kali ini Fauzan Mimin yakin banget setelah dia mengetahui kalau Rindu sekarang sering bertemu dengan Adi, dan dia merasa kalau Adi ini suka sama Rindu, membuat dia tuh jadi menggebu-gebu juga nih untuk merebut Rindu dari Hafiz, dari Adi maksudnya ya. Dan ya tentunya Adi juga nggak mau dong kehilangan sosok Rindu ini. Jadi Adi akan mencari tahu apa aja yang terjadi dengan Rindu di beberapa waktu sebelumnya. Kemudian pada akhirnya Adi akan mengetahui jahatnya Fauzan kepada Rindu. Kemudian Adi juga mengetahui bagaimana baiknya Hafiz selama ini pada Rindu. Jadinya dia terobsesi menjadi sosok Hafiz yang selalu ada untuk Rindu, selalu melindungi Rindu, dan apa yang dilakukan oleh Hafiz selama ini akan dilanjutkan oleh Adi ini. Dan pastinya nanti sekarang kan si Ayu tinggal bersama Rindu di pesantren ya guys ya. Jadi nantinya Ayu ini bakalan selalu ngedeketin Rindu dengan Ustadz Adi ini juga. Jadinya hal ini membuat Fauzan jadi merasa kesal, marah, dan mungkin ya nggak terima akan hal tersebut. Cuma ya mau gimana lagi ya guys ya, karena ya Rindu memang harus membutuhkan sosok laki-laki atau calon pendamping yang baik, yang setara dengan Rindu juga. Jangan seperti Fauzan yang hanya bisa menyakiti hatinya Rindu. Jadi ya kalau bisa Fauzan sadar diri dulu juga deh ya.
kalau memang masih mau gengsi-gengsian sama Rindu, kemudian ya masih nggak mau minta maaf juga sama Rindu dan membiarkan Rindu untuk bahagia dengan anaknya, ya kayaknya jangan memaksakan diri dulu deh untuk ingin bersatu dengan Rindu, karena walau bagaimanapun kasihannya tuh sama Rindunya. Mungkin Ayu bakalan bahagia melihat ayah dan ibunya bisa bersatu kembali, tapi kalau Fauzannya masih saja mempunyai sifat seperti dulu, problematik, kemudian gampang sekali diprovokasi, plan ya kasihan juga pada akhirnya sama Rindu dan Ayu. Jadi ya kalau memang pada akhirnya si Fauzan ini benar-benar mau berubah ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak berubah sih ya sorry aja ya guys ya, lebih baik Rindu sama laki-laki yang memang sudah pasti baik nih seperti Ustadz Adi ini ya, walaupun memang di masa lalunya sepertinya Ustadz Adi ini pernah melakukan kesalahan dan pernah jahat atau mungkin pernah berhubungan dengan sosok Denny, tapi Mimin yakin kalau orang baik itu pasti bakalan baik juga nih ke depannya. Jadi ya mudah-mudahan saja setelah ini sosok Ustadz Adi ini bakalan menjadi pengganti Hafiz dan mungkin saja akan bisa menjadi sosok yang bisa menjadi suami dari Rindu ya, mudah-mudahan saja itu semua terjadi. Tapi gimana nih menurut kalian, apakah kalian tim Ustadz Adi atau timnya Fauzan? Coba tulis di kolom komentar deh pendapat kalian. By the way, di episode kali ini kita juga akan melihat pada akhirnya Fauzan juga tersadar kalau nyatanya istri kedua dia, maksudnya istri ya dia tuh sekarang Alia, memang sudah tidak bisa lagi diajak kompromi, hanya masalah dan masalah aja terus yang timbul gara-gara Alia ini. Jadi ya udah nggak sanggup nih si Fauzan ini untuk menjalani pernikahan dia dengan Alia. Satu-satunya jalan agar Fauzan bisa terlepas dari problem ini ya hanya satu, yaitu bercerai dari Alia. Karena setidaknya kalau bercerai dari Alia tidak lagi tinggal serumah dengan Fauzan, dan Fauzan bisa ada kesempatan untuk mengembalikan Ayu ke rumah dia lagi. Tapi ya pastinya bakalan sulit sih, karena sekarang Rindu pun juga gak akan mau ya guys ya membiarkan Ayu untuk terlepas dari tangannya lagi. Dan ya kira-kira menurut kalian apakah nanti Fauzan setelah bercerai dari Alia bakalan ngejar-ngejar Rindu kah, atau dia akan tetap menjadi duda dan tidak mau untuk menjalani hubungan dengan wanita lain sampai pada akhirnya Rindu membuka diri untuk dia? Nah, coba tulis di kolom komentar deh pendapat kalian. Tapi tentunya Alia nggak mau nih guys diceraikan oleh Fauzan ini, karena dia merasa kalau dia berhasil diceraikan oleh Fauzan ya tentu Rindu akan lebih menang dari dia. Dia nggak mau itu semua terjadi. Yang dia inginkan hanya satu, dia tetap harus menjadi istrinya Fauzan gimana pun caranya, walaupun dia harus membuat kekacauan, walaupun dia harus menyakiti orang lain agar dia bisa bertahan dengan Fauzan, walaupun dia harus mengancam dan sebagainya, asal dia bisa bersama terus dengan Fauzan, dia akan melakukan itu semua. Dan tentu hal ini sangat amat ditakutkan oleh Fauzan juga, karena pada akhirnya ternyata di saat dia berpikir kalau Alia ini akan bisa menyayangi anaknya, akan bisa mengurus anaknya Ayu, namun nyatanya kan gak sama sekali, dan malah pada akhirnya Alia hanya bisa mengacau dan menyakiti wanita yang dicintai oleh Fauzan, dimana Fauzan kan cintanya habis pada Rindu ya guys ya di masa lalu, dan makanya dia gak bisa membuka hati pada Alia. Jadinya ya sekarang pada akhirnya ya cerai juga nih yang diinginkan oleh Fauzan terhadap Alia ini, dan itu adalah keputusan yang paling benar bagi Fauzan, karena kalau tetap mempertahankan Alia ya Alia hanya bisa membuat kekacauan, hanya bisa membuat kesalahpahaman, dan bahkan
pada akhirnya Fauzan pun sadar kalau ternyata yang membuat dia dengan Rindu itu jadi tidak bisa sefaham dan tidak bisa saling memaafkan itu ya gara-gara Alia dan Denny. Dan ya semakin lama kejahatan Alia ini terbongkar ya tentu akan semakin gede juga kesempatan bagi Ustadz Adi untuk lebih mendekat kepada Rindu daripada Rindu harus dekat dengan Fauzan. Karena ya kalau Alia dan Denny masih ada ya tentu mereka akan tetap membuat Rindu dan Fauzan salah paham. Jadinya makanya banyak kesempatan bagi Ustadz Adi untuk selalu dekat dengan Rindu. Nah sebenarnya sih dengan adanya Ustadz Adi ini agak gimana gitu ya guys ya. Mimin sih berharapnya sebenarnya ada kesempatan lah bagi Rindu dan Fauzan untuk rujuk. Tapi kadang kita nggak tahu juga ya gimana karakter Ustadz Adi ini ke depannya. Apakah dia benar-benar peketiplek punya sifat seperti Ustadz Hafiz yang bisa selalu melindungi Rindu dan selalu bisa sayang sama Rindu atau gimana? Coba tulis di kolom komentar deh pendapat kalian. Dan jujur untuk kali ini kita juga bakalan dibikin kesel dengan Fauzan yang pergi ke pesantren dan marah-marah sama Rindu meminta untuk ya Ayu ini bisa secepatnya pulang ke rumah dia aja, jangan sampai di pesantren terus. Dan ini membuat Rindu muak dan gak mau mendengarkan kata-kata dari Fauzan, dan pada akhirnya Rindu mengusir Fauzan dari pesantren dan tetap mempertahankan Ayu di sana. Udah gak sabar banget nontonnya ya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.